Di sini saya akan menjelaskan perangkat Deskera. Perangkat Deskera adalah perangkat lunak akuntansi berbasis cloud all-in-one yang membantu usaha kecil menjalankan bisnis mereka secara efisien kapan saja, di mana saja, di perangkat apa saja. Deskera berkomitmen untuk mengubah cara bisnis kecil di seluruh dunia menjalankan bisnis mereka. Deskera didirikan pada tahun 2008. Deskera adalah salah satu perangkat lunak dengan pertumbuhan tercepat sebagai perusahaan jasa global yang dirancang khusus untuk usaha kecil. Deskera berkantor pusatnya di Singapura. Deskera kini telah hadir di Indonesia untuk membantu mengembangkan berbagai bisnis termasuk retail. Selain itu, paket software retail dan ERP yang ditawarkan Deskera cukup lengkap sebagai penyedia retailers software di Indonesia yang meliputi pembelian, penjualan, keuangan, inventaris, dan rantai pasokan. Berikut beberapa komponen dari Deskera ERP antara lain, yang pertama perencanaan retail, kedua operasional toko, ketiga manajemen inventaris, keempat manajemen SCM, kelima prediksi permintaan, keenam manajemen vendor, ketujuh sistem manajemen pelanggan, kedelapan manajemen keuangan, dan kesembilan manajemen database. Baik, perkenalkan nama saya Adelia Putri. Saya akan menjelaskan aplikasi Deskera. Dimulai dari bagian produk. Di produk kita bisa ngelihat list-list dan barang apa saja yang sudah kita masukkan ke dalam inventory kita. Dimulai dari kategori, selanjutnya barang yang sudah masuk dan barang yang sudah keluar itu ada berapa. Selanjutnya kita dapat menambahkan produk-produk baru dengan cara mengklik new product. Nah, di new product itu terdapat 4 opsi. Yang pertama itu ada general, yang kedua ada accounting, selanjutnya inventory, dan variance. Nah, di general itu kita bisa cantumin tipe barangnya, apakah dia termasuk non-track ataupun track. Nah, setelah kita menginput itu, kita bisa lanjutkan untuk menambahkan nama dan deskripsi barang. Nah, selanjutnya kita next ke bagian accounting. Di situ kita bisa pilih apakah barang ini akan dikenakan pajak atau tidak dikenakan pajak. Selanjutnya di bagian inventory kita bisa menambahkan UOM barang tersebut, apakah dia pieces, unit, ataupun roll. Baik, setelah kita input semua deskripsi barang, UOM, dan lain-lain, kita bisa klik tombol save. Baik, selanjutnya ada menu buy. Buy itu berarti tentu saja membeli. Oke, nah biasanya saat kita membeli barang, kita membuat dulu yang namanya PO. Nah, di situ kita bisa ngebuat PO. Caranya pun sama seperti menambahkan produk, invoice, dan lain-lain, itu semuanya sama. Kita tinggal klik di sebelah kanan atas itu ada yang namanya create new. Nah, kita bisa buat PO-nya. Nah, kalau sudah PO itu sudah benar, sudah disetujui, kita bisa lanjut ke menu bill. Bill itu berarti kita sudah membuat invoice yang sudah disetujui. Oke, selanjutnya apabila dia sudah kita bayar, maka dia akan masuk ke menu yang namanya archive. Oke. Baik, pada menu sales dan buy itu kita bisa ngelihat kepada nomor invoice, lalu konteksnya siapa, invoice date, lalu due date-nya, dan total amount. Nah, di situ juga terdapat fulfillment. Pada menu sales itu terdapat fulfillment. Maksud fulfillment itu untuk mengeluarkan barang yang sudah yang di invoice itu untuk dikeluarkan dari inventory. Nah, setelah itu di sampingnya ada payment. Payment itu berarti apakah dia sudah bayar atau belum. Nah, kalau kita sudah memencet menu itu, maka dia akan menambahkan sendiri ke kas kita. Nah, untuk menu sales, buy, dan produk sendiri juga kita bisa ngefilter dari tanggal berapa kita mau lihat. Misalnya kita ada penjualan, kita ingin untuk di bulan April saja, maka kita bisa filter list tersebut agar menampilkan yang di bulan April saja, ataupun mungkin dari tanggal yang ingin kita lihat, misal dari tanggal 1 sampai tanggal 15 saja. Nah, di situ nanti akan di atasnya akan tertotal sendiri ada berapa invoice dan berapa total jumlah dari amount invoice itu. Nah, selanjutnya di situ ada menu konteks. Nah, di kontak itu kita bisa ngelihat nama list-list customer kita ataupun nama vendor-vendor kita, dan kita bisa ngelihat misalnya dalam sebulan ini dia sudah beli berapa
berapa ribu, berapa juta di perusahaan kita. Selanjutnya di menu reports kita bisa melihat reports dari penjualan kita, mulai dari general ledger, lalu stock ledger, tax, dan purchase, sales. Itu kita bisa melihat reportnya semua di menu reports. Selanjutnya pada menu bank kita bisa ngelihat kas kita ada berapa, mulai dari kas besar, kas bank, kas toko, dan lain-lain kita bisa ngelihat di menu bank. Selanjutnya di situ ada accounting. Nah, di accounting itu kita bisa ngelihat COA kita, charts of account. Terus kita ada journal entry, opening balance, debit note, credit note, expense, deposit, dan lain-lain di menu accounting tersebut. Baik, perkenalkan nama saya Dirayati Mas Sabrina. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Asana. Asana adalah sebuah tool untuk manajemen proyek untuk tim dan individual yang sederhana dan intuitif. Tool ini memudahkan leader untuk membagi tugas kepada tim dan mengatur penjadwalan proyek tersebut. Asana terintegrasi dengan berbagai aplikasi penunjang kerja seperti Microsoft Teams, Jira Cloud, Gmail, hingga Slack. Selain itu, terdapat berbagai fitur yang memudahkan manajemen proyekmu. Fitur-fitur Asana tersebut adalah yang pertama ada timeline. Asana memiliki fitur timeline yang memudahkan untuk memetakan rancangan proyek. Rancangan proyek ini juga bisa kamu bagikan kepada rekan-rekan kerjamu yang membutuhkan. Yang kedua, yaitu ada portofolio, di mana fitur ini memudahkanmu untuk mengorganisir dan melacak semua proyek timmu dalam satu halaman saja. Fitur ini juga memberikan gambaran tentang progres proyek secara real. Yang ketiga, yaitu ada workload. Fitur berikutnya dari Asana adalah workload. Dengan fitur ini, kamu bisa mengelola beban kerja timmu secara real time. Kamu akan mendapat gambaran tentang kapasitas kerja setiap orang. Baik, perkenalkan nama saya Ulfa Atika Mandasari. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara kerja yang ada di aplikasi Asana. Jadi yang pertama pertama kali kita ketika belum mempunyai akun, kita tentu harus mendaftar dulu. Lalu setelah kita login, halaman yang pertama yang muncul yaitu what's your primary role. Jadi kita tuh sebagai apa? Apakah kita seorang manajer, atau kita seorang direktur, atau kita seorang student atau siswa. Lalu pada halaman selanjutnya yaitu akan muncul what kind of work do you do, yaitu apa sih pekerjaan yang kita lakukan, apakah kita seorang marketing, kita seorang akunting, atau kita sales, dan lain sebagainya. Gunanya untuk memudahkan nanti ke depannya kita akan membuat project di aplikasi tersebut. Lalu pada halaman selanjutnya akan muncul what's your main objective in Asana. Ini tujuannya untuk mendeteksi apakah kita di Asana ini untuk personal atau untuk project bersama, dan juga untuk portfolio. Ini opsional, kita bisa memilihnya terlebih dahulu atau kita bisa melewatinya terlebih dahulu. Lalu ada juga fitur My Task. Jadi kita bisa menulis tugas-tugas apa sajakah yang akan kita kerjakan pada hari ini atau besok atau kapan. Itu kita bisa mengatur tanggalnya atau tenggat waktu yang akan kita kerjakan. Jadi mereka akan merimain kita untuk mengerjakan tugas-tugas tersebut. Lalu untuk pilihannya My Task ini ada 3 macam. Yang pertama, apakah kita mau membuat tugas-tugas kita atau project kita ini dalam bentuk list atau juga board, atau yang terakhir ada juga dalam bentuk kalender. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya pada awal perkenalan aplikasi Asana ini, jadi di Asana ini kita tuh bisa berkolaborasi bersama teman-teman setim kita. Jadi kita bisa menambahkan email teman-teman kita yang dapat bergabung ke dalam project, sehingga kita bisa mengerjakan project tersebut secara bersama-sama. Lalu di My Workspace itu di overview, kita bisa menambahkan membernya, lalu apa sih tugas-tugas kita atau project-project yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, di situ kita bisa memanage kapan project itu dilaksanakan atau selesai begitu. Kita bisa menambahkan project tersebut di menu create. Jadi di situ nanti ada listnya, apa sih to-do list kita, tugas kita yang pertama ini, tugas kita yang kedua ini, dan selanjutnya. Di project bersama itu nanti ada juga fitur assign, maksudnya siapa yang mengerjakan, lalu kapan sih tenggat atau due date-nya itu kapan. Jadi
prioritinya juga ada statusnya apakah dia sudah dikerjakan atau belum. Jadi kita bisa memanage di aplikasi tersebut. Lalu selanjutnya di fitur inbox, di mana kita bisa berhubungan dengan tim-tim kita tadi, kita bisa chattingan di situ melalui email dan lain sebagainya. Lalu ada juga di fitur reporting, itu artinya report atau laporan sudah sejauh mana sih tugas-tugas yang sudah kita lakukan atau yang belum atau yang mungkin sudah masuk tenggatnya. Jadi kita bisa melihat di situ ada berapa tugas yang sudah kita kerjakan, yang belum begitu. Lalu juga ada My Portfolio, ini artinya berarti tugas-tugas atau project-project yang sudah kita selesaikan tadi nanti ketika selesai akan menjadi sebuah portofolio yang dapat kita simpan di portofolio. Lalu yang terakhir kita juga bisa menambahkan company goal. Jadi apa sih tujuan dari perusahaan kita atau project kita bersama tim kita? Kita bisa menuliskan apa goal kita, juga siapa sih anggota-anggota membernya, terus kapan waktunya kita untuk mencapai goal tersebut. Perkenalkan, nama saya Bintang Febri Putra. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Kesimpulannya, software dan aplikasi yang telah kami jelaskan tersebut sangat berguna bagi kehidupan kita sehari-hari dan perkantoran, terutama akuntan. Dengan adanya software dan aplikasi tersebut, membantu dan juga memudahkan kita dalam bertransaksi dan juga mengerjakan tugas-tugas harian kita. Software Deskara sangat membantu akuntansi, perkantoran, dan Asana dalam mengerjakan proyek dan manajemen waktu saat bekerja. Sedangkan aplikasi Asana membantu kita dalam manajemen proyek baik yang dilakukan secara individu atau secara tim. Terima kasih.